Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, nggak ada rasa juga. Nggak ada rasa juga karena hurufnya itu ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu ada rahasia di situ. Nah, nanti kita buka. Coba lihat. Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita diundang, itu ayatnya. Ada ayatnya begini, irji'i. Ini anggap saja bahasa Arabnya benar ya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Judulnya kita apa nih? Jalan menuju pulang. Jadi udah pas judulnya nih paman ini. Dapat inspirasi dari mana nih? Dari ayat ini. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbik. Ya. Wah, baru kenalan nama ininya. Oke, rabbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rabb. Nah, disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas. Hijab ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub fi zamanihi Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505. Sekarang tahun berapa? Hijriahnya 1443. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab Mishkatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain, ada Ar-Risalah Al-Laduniyah, itu menyinggung masalah ini. Udah berapa tahun ini? Hah? Udah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyaksikan saya buka ilmu ini, berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya. Ya. Atau memang tidak faham sama sekali, wallahu alam, kita husnuzon saja. Barangkali memang materi ini nggak nyampe. Karena ini nggak bisa dengan baca kitab sendiri, mesti ditalakikan dari gurunya. Walaupun saya ini baca kitab ribuan, kalau nggak talaki nggak ngerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga. Beliau wafat tahun 638. Judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub. Hijab. Emang ada hijab? Saya lihat ada nggak di situ maksiat? Nggak ada. Ternyata hijab yang dimaksud imam kita ini bukan hanya hijab keburukan, tapi cahaya itu, amal itu, ilmu itu dapat jadi hijab. Dan ini tidak semuanya negatif. Ya. Maka hijab dibagi dua. Ya. Yang pertama hijab cahaya. Yang kedua hijab kegelapan. Ini kalau menuju Allah, yang paling berat itu justru hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan orang nggak tahu, maksiat, kejahilan, ini sini nih.
Orang udah tahu semua. Dan apa yang sangat menarik di sini, di dalam riwayat itu, riwayat ini secara ilmu riwayat, ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama. Tapi Imam Al-Iraqi memperkenankannya. Imam Mula Al-Qari, imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih. Ya, dan itu ditemukan dalam kitab Al-Asma wa Sifat Abu Mansur At-Tamimi. Ya, Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi sab'ina alfa hijabit. Kira-kira begitu kalau disampaikan. Allah memiliki 70.000 hijab. Jadi hijab ini berapa nih? Hijab cahaya 70.000. Ini 70.000 nih. Hijab kegelapan 70.000. Banyak apa dikit tuh? 70.000 Pak. Ini gimana cara ceritainnya? Ya. Dan di dalam 70.000 itu ada lagi hijab 70.000. Jadi satu hijab diurai jadi 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa. Ya. Waduh. Ya. Kata pasukan arwah tadi, mana panglimanya tadi? Pak Bandi ya. Saya bilang, Pak Bandi, nama antum itu tahu nggak nama apa? Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya. Ya, artinya apa? Cahaya, itu hijab itu. Ya. Beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Guru sekumpul bilang kalau Al-Kutub atau Al-Ghaus dia melewati 1.000.000 makomat. Saya tambahin dalam 1.000.000 ada 1.000.000. Dalam satu makom itu ada lagi makom banyak. Hijab itu nikmat, tapi juga ujian. Nah, ini kita urai, kok bisa ya hijab itu nikmat? Kita ambil dulu nih hijab cahaya sebelah sini. Itu hijab. Hijab gelap. Islamnya cahaya. Apalagi nih, pernah nyantri, berarti punya ilmu. Ilmu itu hijab. Hijab cahaya. Kapan dia menjadi hijab kegelapan? Kalau saya merasa berilmu. Nah, ini yang terjadi. Banyak pada ulama. Makanya ulama itu jika mereka sedang tergelincir, efeknya dahsyat. Karena kalau ulama tergelincir, dia bawa dalil. Dia akan menggunakan dalil untuk membenarkan kekeliruannya. Itu hijabnya sudah tambah lapis-lapis. Di dalam itu ada 70.000 kegelapan, kira-kira begitu. Jika dia tidak ada mursyid, murabbi, wali yang menyelamatkan dia nggak akan selamat. Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hijab ilmu. Orang di zaman itu nggak ada yang lebih alim dari beliau lah. Apa yang beliau pelajari, yang beliau katakan, yang menjelaskan itu jadi ilmu yang mustaqil, yang sangat pakar beliaunya. Tapi di situ Imam Ghazali merasa kesepian. Ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah. Ya. Bicarain Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa nangis, nggak bisa rindu. Istighfar, menjelaskan makna istighfar dahsyat, tapi membuat kolbu kita tersentuh dengan istighfar dia nggak bisa. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari. Itu Imam Ghazali. Karena hijab tadi dia menyadari kok ada hijab dalam diriku. Imam Ghazali nggak selamat sampai ketemu seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi atau Farmadi. Di Indonesia ada orang namanya Permadi ya. Tapi dia ini ya, bukan ahli tarekat. Sepertinya ahli kebatinan.
Barangkali dulu ayahnya seorang yang pernah terinspirasi oleh tokoh ini. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir khafi, baca nama Allah di dalam kolbu, masukkan ke dalam kolbu. Inilah yang saya talqinkan beberapa bulan yang lalu. Bulan apa tuh, Paman? Masih ingat gak? 6 bulan ya. Zikir Abu Ali Al-Farmadi ini yang saya talqinkan. Dan itu gak pernah saya talqin secara terbuka kecuali di sekitar sini, Kirom ya. Bagian mana? Kiram apa namanya itu? Kiram Park. Ya. Gak tahu juga kok bisa di sini. Ya. Dulu kita sembunyiin ya. Saya menyembunyikan ijazah, izin dari guru saya itu udah lama sekali. Ya. Ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis gitu, ngajar akidah, debat sama Wahabi gitu. Ya, padahal tuh enggak saya banget itu ya. Udah enggak seneng. Makanya sekarang sudahlah kita yang ini aja lah yang kita dalami. Ya. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di kolbunya Imam Al-Ghazali. Atas dasar itulah Imam Ghazali kemudian nulis di kitab Ihya, di kitab Kimia Sa'adah, di banyak kitab bahwa menyebut nama Allah itu salah satu yang bisa membuka hijab. Tapi ingat, ketika dibuka hijabnya, nama Allah sendiri itu ada hijabnya. Gitu. Per huruf itu ada hijabnya, bayangkan. Nah, ini ilmunya Abah Guru dulu nih. Satu huruf itu diurai oleh beliau. Satu huruf itu ada hijabnya, Pak. Alif itu ada hijabnya. Makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan huruf itu tidak ada makna sampai dia terangkai. Berarti dia nggak mengerti hakikatul huruf. Alif lam mim itu ada maknanya, maka jadi satu ayat. Alif lam ra ya. Apa lagi? Alif lam apa lagi? Alif lam mim sad, ada ha mim kaf ha ya ain sad. Itu ada maknanya semua. Sayyidina Ali kalau doanya pakai kaf ha ya ain sad. Apa yang diminta jadi. Sayyidina Ali, dan riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi As-Saghir ya. Ad-Darimi yang akidahnya agak kurang oke, tapi dia meriwayatkan ini kaf ha ya ain sad. Itu kaf itu ada maknanya sudah. Ya. Ini kaf sudah ada maknanya. Ha udah ada maknanya ya oh. Dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf, berarti dia sedang menentang datuknya. Sahibul Ratibul Haddad, siapa namanya? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini ilmunya, kutubnya para habaib. Dalam kitab Tasbitul Fuad ya, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nuraniyah. Huruf-huruf nuraniyah. Makanya ribat tuh kita kasih nama nuraniyah. Itu bacanya nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Dan dulu para sadah Ba'lawiyah, kan Datuk Kelampayan kan juga masih zuriat, masih Sayyid. Al-Idrus ya. Itu kalau mereka zikir, kadang-kadang pakai satu huruf itu, alif, 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 alif. Nah, bidah nggak tuh? Bidah nggak tuh zikir begitu? Coba sebelum sampai ke sana, zikir paling afdal apa? Hadisnya gimana? Afdalu dzikri la ilaha. Zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah.
Nih, ini zikir paling afdal, benar. Coba, huruf di situ ada berapa? Coba dihitung. La, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Ini dalam satu mazhab. Nggak dihitung tasdidnya. Tanpa ada huruf alif, jadi nggak la ilaha illallah? Jadi nggak? Nggak jadi. Coba buang satu huruf. Kita buang nih. Ya. Satu huruf la aja. Ini kita buang. Jadi nggak? Nggak jadi dia. Kita hapus ini. Ya. Bacanya apa? A-ilah illallah. Jadi pertanyaan jadinya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Atau alifnya kita panjangin. Lamnya kita panjangin. Alifnya kita hapus. Jadi begini. La. Maka baca la ilaha illallah. Di saat kita masih sadar. Mesti sesuai dengan makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Beda kalau sudah jazbah. Sudah ekstase. Itu bunyinya apa aja boleh. Ya. Tapi kalau belum, mesti dikembalikan kepada hurufnya. La ilaha illallah. Kalau lama-lama tambah kenceng tuh, boleh. Setelah datang halnya. Kalau belum datang halnya nggak boleh. Jadi satu huruf itu penting. Inti dari la ilaha illallah di mana? Hafal ayat kursi? Coba ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illa. Nah, coba lihat. Ngantuk gak? Kalau ngantuk kita bubar deh. Coba lihat. Allahu la ilaha illahu. Kalau yang biasa kita zikirkan apa? La ilaha illallah. Kita biasa zikir begitu. Dalam bahasa Arab, lafaz yang ini, ya, lafaz illallah, ini disebut isbat. Apa arti isbat? Gak ada namanya isbat kan? Aman. Isbat itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu, itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak? La ilaha. Nah, ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan ilah. Coba baca il. Menghentak ke bawah gak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah menghunjam ke dalam dada ini. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat. Ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kolbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering, banyak-banyak, kolbu kita luas, tenang aja. Kolbu itu ranahnya, tanahnya, ruangnya lebih luas daripada Kirom. Lebih luas ini mah nggak ada apa-apanya ini. Lebih luas dari langit dan bumi. Maka dalam hadis qudsi yang maknanya disepakati oleh ahlullah, para wali-wali Allah, ma wasi'ani ardi wala samai. Tidaklah dapat menerima pandanganku, tajalliku, ya, langit dan bumi. Innama wasi'ani qalbi abdil mu'min. Yang mampu menerima cuma
kolbu hambaku yang percaya, yang mengisbatkan. Jadi iman itu isbat di kolbu. Jadi syarat orang talkinnya sukses, dia harus percaya dulu sama gurunya, bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak masuk kalimah ke dalam kolbunya. Nah ini isbat namanya. Suatu kali Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya Syibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj. Kata Imam Asy-Syibli, dia lagi sekarat. Jika aku mati, jangan talkinkan kepadaku kecuali nama Allah, Allah, Allah. Bertanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Wahai Tuan Guru, bukankah Nabi katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sakarat, orang yang mati atau yang telah mati, la ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah, Allah? Kata beliau, la ilaha illallah itu memainan saya. Ya. Saya sudah bersama dia. Ana ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu, cukup Allah, Allah. Ya. Maka dia cuma zikir Allah, Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, gak ada rasa juga. Gak ada rasa juga, karena hurufnya itu ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu ada rahasia di situ. Nah, nanti kita buka. Coba lihat. Allah. Di ayat kursi dan ayat kedua Ali Imran, Allahnya taruh depan. Allahu la ilaha illahu. Sekarangnya nama Allah diganti dengan huwa. Ya. Ini kita benerin dikit deh. Hu. Hu itu, huwau dalam bahasa Arab itu cuma zaidah. Asalnya cuma begini. Atau begini aja. Silakan cari kalau yang pakar bahasa Arab silakan dicek. Apa fungsi waw di situ. Jadi asalnya cuma hu. Nah, hu itu kembali kepada lafaz Allah. Jadi dia balik lagi sini. Apa arti hu? Apa mana hu? Kalau terjemahan biasa apa? Bahasa Inggris he. Cocok logi gitu. Hu, he. Cocok apa cocok logi? Tahu deh, jawab sendiri deh ya. Hu, he. Huwa. Ya. Tapi dari dulu kita bacanya hu. Salah satu wiridan kami yang kami dapat dari kecil itu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Benar? Suka gak baca itu? Itu orang kalau baca itu pagi dan sore, 70.000 malaikat membersamai dia. Malaikat apa? Malaikat khadamnya hu. Tuh gak tanggung-tanggung lah. Khadamnya hu. Itu malaikat ulwiyin, malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi, malaikat langit langsung. Maka di atasnya langit langsung kena hu. Lalu apa gerangan yang ada pada lafaz hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah. Ya. Jadi orang baca nama Allah, baca hu itu sama. Allahu. Maka ada zikir hu Allah, ada Allahu, benar gak? Ya. Udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya, Paman? Belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Ya, kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam yang sudah lama, karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah secara spirit, secara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu jika dia wafat, dia lebih cepat
memberikan madat kepada muridnya dengan izin Allah daripada dia lagi hidup. Lagi hidup dia punya anak, istri, punya kerjaan, punya bala, punya urusan, punya wirid yang harus dia kerjain. Tapi kalau dia sudah wafat, itu al-madad yang Allah berikan kepada mereka, dijamin dengan lafaz ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas la ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil nafas. Buang. Itu bunyi enggak? Kalau pakai hidung. Buang. Kalau dibunyiin dikasih huruf itu bunyinya apa? Kalau dikasih huruf apa? Alif atau ba atau ta atau ha? Itu apa? Kira-kira yang pas apa? Ha. Maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. Ya. Jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah. Nama Allah itu kalau orang lagi udah sakaratul maut gak bisa baca nama Allah, gak bisa dia. Maka kita dengar nafasnya, dia baca apa? Di dalam ilmu zikir ini dibunyikan. Itu dibunyikan. Maka percaya atau tidak, membaca hu itu sama dengan baca la ilaha illallah. Tapi bukan pahalanya, maknanya. Karena hu itu adalah inti atau ujung daripada lafaz la ilaha illallah. Kalau orang udah nyampe di ujung, sampai dia balik gitu. Itu jawaban Imam Asyibli. Jawaban Imam Asyibli. Namun kita berdoa kalau kita wafat semoga dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah. Habis itu mau pakai Allahu bebas ya. Yang penting ada syariatnya dulu. Nah, maka kita bagilah la ilaha illallah ini zikir lisan. Ya. Ini lisan. Allah itu qalbu. Hu itu zikir apa? Mau dikasih nama? Ini zikir nafas. Zikir nafas. Coba baca la ilaha illallah kalau masuk WC makruh enggak? Makruh, bener. Kalau lagi sholat kita baca apa masuknya? Allahu Akbar. Kenapa pakai Allah Akbar? Padahal afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya. Maka dia bisa berzikir dengan nafasnya. Ya, jadi kita ini bisa berzikir tanpa menyebut. Itulah zikir hu. Ya. Oleh Al-Qutub Asy-Syahir Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, beliau mengajarkan zikir hu itu dengan tahan napas. Diambil, lidahnya dikunci, lalu kolbunya baca hu Allah. Gitu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah dari mana? Kul huwallahu ahad, ada lafaz huwallah enggak? Coba lihat. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah ahad. Ini bisa dibagi satu.
Ini zikir sendiri, ini sendiri, ahad sendiri. Ya, ini sudah 3 zikir udah. Ini digabung udah jadi 4. Digabung lagi, huwallahu ahad udah jadi 5. Udah 5 macam zikir sudah. Jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini itu emas semua. Dipretelin satu-satu juga bermakna. Saya punya seorang guru, zikirnya hu itu aja. Hu naik, hu turun, hu naik. Saya ketemu seseorang yang dia terkenal di dunia keartisan, ya, yang suka memberikan hiburan bagi kita, saya nggak usah sebut, itu zikirnya huwallah. Tadi udah 5 ya, itu dibalik. Allahu udah 6. Hu ahad udah 7. Tuh, banyak zikir tuh bisa. Jadi oleh ahli ilmu zikir, nggak ada di Quran itu yang dibuang. Satu huruf itu bermakna. Satu huruf bermakna. Dan satu huruf itu cahayanya, Masya Allah. Ya. Di antara huruf-huruf itu yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, itu paling tinggi itu. Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut dengan al-huruf an-nuraniyah, huruf-huruf cahaya. Huruf-huruf cahaya. Dan disebutkan oleh beliau, dulu para sahabat Nabi kalau mereka dagang, Abdurrahman bin Auf itu seorang kontraktor, juga seorang bisnis. Kalau bawa barang antar negara, dia tulislah semua huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, semua ditulis. Lalu dia berdoa, ya Allah, berkah huruf-huruf cahaya ini, maka jagalah barang-barang kami. Dan itu gak ada barangnya yang terganggu, yang dirusak satupun. Gak ada perompak satupun. Apakah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngaco, halu? Kan enggak. Itu hakiki. Itu hakiki semua. Ya. Nah, kembali ke hijab. Ya. Apabila kita berzikir nih, merasakan satu getaran. Jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis? Waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi, kalau enggak setan masuk. Apa kata setan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Pernah ngerasa gitu enggak? Terus pura-pura ngambil ini, gini, nah, biar kedengaran sama orang, biar kedengaran sama orang samping. Wah, samping saya orangnya nangis nih, hatinya tersentuh nih. Hati-hati, itu cahaya, tapi dalam cahaya itu ada hijab. Apa yang terasa saat itu? Merasa diri suci, itu namanya ujub. Maka Imam Ibnu Mubarak, saya pernah membahas ini di luar, mengatakan ada satu riwayat, kata beliau, nangis itu ada 9 macam. Ada 9 macam tangisan. Semuanya ria kecuali satu. Tangis apa itu? Tangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nikah nangis, orang cerai nangis, lahir anak nangis, mati bapaknya nangis. Itu nangis biasa aja. Muhasabah bisa nangis,
kejepit kakinya, nangis. Apalagi putus cinta, nangis. Cintanya diterima, nangis, banyak tangisan. Kata 9 itu bukan menunjukkan batasan, menunjukkan banyak. Tangisan itu banyak. Tapi cuma satu tangis yang diterima Allah. Itu tangis karena takut kepada Allah. Nah, takut ini bisa didapat dengan menyebut namanya, mengenalnya. Nah, ada orang kayak kita ini, mungkin yang hadir ini hatinya suci-suci lah ya, insya Allah ya, amin. Senang aja dibilang suci. Ya, ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah maksiat, zikir, tapi gak pernah bisa nangis. Maka disitulah perlu ada hijab yang kedua, kegelapan. Ini kan cahaya, taat dari kecil, ilmu, nyantri, ikut majelis zikir. Ada orang gak bisa tersentuh. Dia sudah taat tapi dia bingung. Kok sholatku gak ada rasa ya? Kok zikir ikut pengajian tapi kok masih gelisah? Orang-orang seperti ini ketika melihat pas zikir, pas talqin, dia lihat samping kok nangis, depannya nangis, kirinya nangis. Kok dia gak nangis? Di situ dia merasa sesuatu, apa yang salah dalam diriku? Berdoalah dia, ya Allah, kenapa hatiku keras sekali? Besok Allah jawab doanya. Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan. Kalau orang taat sekarang dia maksiat. Keenakan maksiat. Tapi selesai maksiat, setan pergi, setan ngetawain dia kemudian sadar, ya Allah, saya barusan maksiat. Dia segera pulang, dia ambil sajadah, dia mandi tobat, dan dia kemudian sholat tobat. Baru saja takbir, matanya langsung meleleh. Tuh, dalam kegelapan ada cahaya. Sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan. Maka gak boleh putus asa kalau maksiat. Sebagaimana gak boleh GR, sok suci kalau taat. Itu maknanya. Ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Notailah Sakandari ya. Maksiatun awrasat dhillan wa. Orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina, wan kisaran, ya, hatinya kayaknya remuk. Itu kadang-kadang lebih baik. Ini bukan nyuruh maksiat loh ya. Ini saya nggak nyuruh maksiat loh besok. Lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istikbarah, orang sombong. Jadi terbayang tadi kalimat begini, hijab. Dalam hijab ini, dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain, ada hijab lain berlapis terus. Beginilah terus. Nggak ada habisnya. Jadi dalam cahaya itu ada gelap, dalam gelap itu ada cahaya. Selalu. Coba rasakan sholat subuh besok pagi. Pulang, tetangga kita nggak sholat subuh. Dalam hati ngomong apa? Munafik. Nabi ngomong, sholat yang paling berat itu bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Sepertinya dia munafik. Antum sholat, tapi sholat yang bercahaya itu, di dalamnya ternyata ada kegelapan. Maka hati-hati. Ya, karomah, karomah itu gelapnya lebih dahsyat daripada taat biasa. Maka saya sering dengar orang ngomong, gak ada orang lebih sakti daripada saya. Itu saya sering dengar orang begitu. Berarti dia tertipu sama karomahnya. Dia lupa karomah itu sendiri bahasa Arab. Itu artinya kemurahan Allah. Allah pemurah kepadanya, diberilah dia karomah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih. Dia lupa dengan itu.
Maka suatu kali ada seorang murid dahulu dapat ijazah dari gurunya, kamu sholawat nih, ntar ketemu Nabi. Sholawatlah dia bertahun-tahun gak ketemu Nabi. Sampai dia kemudian hampir syak. Tapi dia ingat-ingat wajah gurunya, gak jadi syak. Dia sholawat lagi. Ribuan udah gak pakai hitungan dia, ngitungnya cuma sampai 1000. Kalau udah 1000 dia gak ngitung. Ketika suatu hari Jumat, mau berangkat Jumatan, si murid ini mau sholat duha, tertidur. Mau wiridan, mau salawat seribuan, tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, ini cerita pendeknya. Dia bingung, loh saya sholawat selama ini, kok Nabi gak ketemu-ketemu? Giliran tertidur kok Nabi ketemu? Gimana tuh Pak? Dibukalah kitab Al-Hikam, ketemu di dalam Hikam. Ya, kenapa Allah memberikan warid? Itu namanya warid. Warid itu anugerah dari Allah. Bukan bersamaan wirid. Supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya. Ya, jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini, yang ngamalin sholawat ini, sholawat itu, pengen kaya baca waqiah ya. Kok nggak kaya-kaya? Kaya sih ya, kayak orang kaya, tapi bukan kaya. Kenapa? Karena kita diberikan warid anugerah bukan karena wirid itu, tapi karena Allah memang ingin memberi. Kapan Allah ingin memberi? Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Ya, di saat hamba sudah siap untuk menerima. Jadi kalau dapat wiridan, zikiran dari guru, dari mursyid, amalkan aja. Maka dulu kita punya password. Masih ingat gak waktu talqin kita bacain? Ilahi anta maqsudi. Hafal ya? Coba baca sama-sama. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuan kami. Hanya ridhomu yang kami cari. Allah ridhonya apa? Ridhonya sekarang gak dapat rasa, udah ridho aja. Kan Tuhan kita bukan rasa. Allah sekarang ridhonya, kita ini kemudian kalau zikir hambar, ridho aja. Bukan berarti guru kita gak sakti. Kok gak ada rasa ya? Bukan salah guru, bukan salah siapa. Emang Allah lagi gak mau ngasih. Ya. Kita datang nih, misalnya nih ada yang datang bawa proposal ke Paman Birin. Udah 30 hari gak dikasih-kasih. Itu berani gak bentang Paman Birin? Paman, gue udah kasih proposal kok gak dikasih-kasih juga? Kok gak dibales? Berani gak gitu? Sama makhluk gak berani loh. Masa sama Allah berani? Dan berapa banyak orang ngomong sekarang, saya sudah doa sekian kali, kok Allah gak kasih? Itu hijab. Jadi doa itu sendiri bisa jadi hijab. Di saat doa jadi hijab, apa kata Nabi SAW? Ya. Man syaghalahu, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri am mas'alati. Siapa yang sibuk dengan mengingatku, berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga dia tidak sempat bermohon, meminta kepadaku, a'taituhu ma u'tiya bihis sa'ilin, ma u'ti bihis sa'ilin, aku akan berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Yang meminta belum tentu dikasih, karena dia bentak-bentak Allah. Ya, ada lagi yang ngomong, saya sudah sholat, saya sudah zikir, tapi kok gak dapat kerjaan juga. Loh, apa urusannya? Ya, dia sholat, zikir di atas sajadah. Kalau mau cari kerja, dia jalan di muka bumi Allah. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disama-samain, apalagi yang lagi cari jodoh. Ya, lagi nyari jodoh, duduk di atas sajadah gak cukup. Harus kemudian ngomong, bersilaturahim. Ya, para jombloan dan jomblowati.
Selamat jomblo ya. Nah, hijab ini kita ambil satu tadi ya. Kita ambil nih hijab. Ini hijab zikir. Ini teman-teman, hijab yang sangat tebal sekali itu hijab zikir. Tebal sekali. Maka zikir itu banyak. Zikir itu sangat banyak. Tapi hijabnya hijab cahaya. Dulu waktu saya berkhalwat 40 hari, kami diuji oleh guru-guru kami, mursyid-mursyid kami. Jadi disuruh zikir malam hari 12.000 kali sekian. Besok pagi, nah nanti dilihat ujiannya, besok pagi atau sore. Sore kita mau berbuka, nanti pada ngobrol. Waduh, hari ini saya ngantuk sekali. Kenapa? Malam tadi zikir 12.000 kali 7. Jadi hijab gak tuh? Dia zikir 12.000 kali 7, itu cahaya. Tapi dia sebut zikir itu jadi gelap, namanya ujub. Ada lagi satu lagi, wah ente banyak amat zikir begitu. Saya belum sampai 1.000, itu sudah fana. Padahal dia ketiduran. Ngorok. Ya. Tahu-tahu udah subuh. Ketiduran disebut fana. Tahu fana ya? Karam, tenggelam dalam nama Allah. Enggak, dia enggak tenggelam kok, dia ketiduran kok. Wah, lu cemen, baru nggak nyampe. Saya 1.000 aja udah hilang. Udah fana. Masa 7 kali 12.000 nggak fana-fana. Ada satu yang diam. Yang diam ini merasa, gue diam aja deh. Kata guru gak boleh pamer. Ini yang paling benar. Dia merasa benar. Maka hari itu gak ada yang lolos. Satu pun gak ada yang lolos. Malam besok zikir lagi terus lah begitu. Adalah 10 hari. Saya gak tahu saya lolos apa enggak tuh. Kenapa bisa begitu? Ternyata iblis yang dulu namanya Azazil itu ahli zikir. Dan saya udah sering membahas itu. Azazil berzikir berapa lama? 18.000 tahun. Ada yang pernah zikir selama itu? Kayaknya 18 menit sudah langsung fana. Ya, 18 menit zikir langsung hilang. Tahu-tahu sudah subuh. Ya. Orang ketiduran disebut fana. Enggak. Fana enggak begitu. Fana itu ada yang diingat sebelum fana. Getarannya dahsyat sekali. Ketika kalimah itu sangat berat, baru namanya fana, kayak pingsan. Karena kalimah itu berat. Dulu Sayyidina Musa minta, nah ini kisah yang sudah sering saya bacakan, minta supaya dikhususkan kalimah. Tapi Allah cuma kasih la ilaha illallah. Minta lagi, ya Allah khususkan dong. Apa kata Allah? Ya Musa, ini kalimah engkau timbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah itu. Kolbu kita belum siap, masuk kalimah itu pingsan. Maka zikir itu jangan hanya dengan jantung, jangan hanya dengan otak, gak kuat. Itu yang membuat seseorang bisa hilang dalam zikir. Maka berzikirlah dengan kolbu. Kolbu sanggup menahan derasnya kalimat Allah. Ya, jadi sekuat apapun kalimat Allah itu datang, dia akan sanggup. Tapi bergetar-getar. Nah, namanya ekstase kalau bahasa orang kampus. Kalau bahasa sini apa ya? Orang kalau zikir badannya gerak-gerak itu namanya apa? Tahu nggak namanya apa? Orang Banjar nyebutnya apa? Hah? Masbuk. Kirain masbuk sholat. Ya, bolehlah. Masbuk atau masbuk itu mungkin dari kalimat sabaqal mufarridun ya. Sabak. Kalau di Sumatera dulu di kampung saya kita nyebutnya jazab. Jazbah.
ketarik oleh kalimat itu. Ya bayangkan nih kalimat masuk ke bumi, hancur bumi. Maka dalam kacamata ma'rifatullah, jika ada longsor di suatu tempat, itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu, maka dia jadi longsor. Pasti ada asbabnya. Itulah makna lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Ya, kalau diturunkan Quran ke gunung, hancur lebur dah. Ya. Jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja. Dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati. Itu nama lebih berat dari langit dan bumi. Nah, tapi ada satu rahasia, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Yang ditimbang itu amal. Jadi nanti di akhirat ada namanya mizan. Apa arti mizan? Timbangan amal, ya, anggaplah ini timbangannya. Ini timbangan hanya menimbang amal. Kalau enggak amal dia enggak timbang. Maka apa saja amal kita ditimbang. Yang enggak sanggup ditimbang oleh mizan ada. Kalimah Allah masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang. Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi. Ada orang bermaksiat sepanjang hidupnya, sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali. Meninggal. Sebelum mati dia tobat. Di tangan seorang wali ini mengajarkan nama Allah. Maka dia meninggal, di kolbunya cuma ada satu modal, yaitu lafaz Allah. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah. Jadi ini gabung sama aja. Ditimbanglah semua amal buruknya, ditaruhlah di sini. Ternyata amal buruknya sepanjang hidupnya. Dicari amal baiknya nggak ada. Nyapa orang nggak, ada orang nyapa dia bilang apa lo lihat? Ada orang bantu dia bilang, yang so-soan, gue juga bisa. Malah nyuruh, lebih dari itu, malah nyiksa orang dia. Nggak pernah baik ke pasangannya, nggak pernah baik ke anaknya, nggak pernah baik ke tetangganya. Semua orang dia sakiti. Tapi di hatinya gelisah, dia mengatakan, ini nggak benar cara hidup begini. Maka dia datang kepada seorang wali. Ya. Wali ini mengajarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ditimbang, kira-kira kalau amal baiknya nih, ini kan baik nih, nggak ada isinya. Yang berat yang mana? Yang buruk. Ketika amal buruknya berat, malaikat azab sudah siap mengikat dia dengan ikatan dari api neraka. Ya, udah siap nih. Tahu-tahu Allah berfirman, wahai para malaikatku, tunggu. Buka dulu kolbunya, buka dulu dadanya, siapa tahu ada sesuatu di dalam dirinya. Dibukalah dadanya, ternyata jantungnya menyebut nama Allah. Itu yang dia pegang sampai sebelum mati. Kata Allah, ambil itu. Ambil itu jantung, pindahin ke timbangan. Lebih berat mana? Lebih berat nama Allah. Maka yang sudah ditalkin berapa bulan yang lalu, tolong diamalkan itu. Walaupun 40 kali ba'da sholat. Ya, habis sholat, diam sebentar, istighfar, baca Fatihah, tawasul yang kita mau Nabi, Aba Guru Sekumpul, Syekh Saman atau siapapun ya, yang jadi guru kita. Lalu kemudian kita zikir sebentar. Allah, Allah, 40 kali aja. Kalau lagi sibuk 7 kali. Tapi pelan-pelan, kita nggak cari angka di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang kita cari adalah kualitas. Nah,